Tren BookTok kini menjadi bagian besar dalam dunia literasi, di mana anak muda lebih sering membaca buku digital kebanding membaca buku fisik. Ini tentu menggeser buku fisik sebagai bahan bacaan utama. Dan ini juga menjadi tantangan bagi para guru untuk memanfaatkan tren digital dan memanfaatkan ketersediaan buku-buku fisik untuk menunjang literasi para peserta didik. Bagaimana? Setuju dengan saya? Mari kita dengarkan informasi dari kakak-kakak berikut. Teman-teman sudah pernah melihat atau sudah pernah mendengar tren ini? Fenomena viral tren BookTok sangat mempengaruhi minat baca siswa. Karena apa? Karena dalam BookTok ini sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat bisa dekat dengan kehidupan anak muda sekarang atau Gen Z atau Gen Alpha karena sangat-sangat berwarna, istilahnya sangat-sangat berwarna. Nah, BookTok juga ini sangat mudah diakses di mana saja dan kapan saja, dan satu buku yang viral di TikTok langsung bisa dikenal oleh seluruh masyarakat atau seluruh anak muda karena bisa dengan mudah untuk di-share, dibagikan ke satu dan lainnya. Nah, ini yang mempengaruhi kenapa siswa lebih cenderung untuk membaca atau lebih minat untuk membaca di TikTok atau di media lainnya, dengan kata lainnya BookTok. Nah, sebelum adanya media sosial, buku yang berkualitas biasanya direkomendasikan oleh guru, akademisi, atau kritikus sastra. Mereka menilai sastra dengan berdasarkan unsur tema, gaya bahasa, dan nilai budaya. Nah, dengan adanya BookTok, rekomendasi buku lebih sering datang dari influencer atau pembaca biasa. Popularitas lebih dipengaruhi oleh jumlah penonton, like, dan komen. Sedangkan penilaian buku sering berdasarkan emosi atau keseruan cerita, bukan analisis sastra yang mendalam. Nah, hal ini menyebabkan otoritas dalam menentukan karya berkualitas tidak lagi hanya dimiliki oleh guru atau kritikus, tetapi juga oleh komunitas pembaca media sosial. Dampak positif: meningkatkan minat baca generasi muda, membaca buku lebih mudah, akses dan dikenal, menciptakan komunitas pembaca yang aktif. Dampak negatif: buku populer belum tentu memiliki nilai sastra yang tinggi. Karya sastra klasik bisa kurang dikenal oleh siswa. Penilaian buku sering menjadi lebih dangkal. Nah, teman-teman, sebaiknya guru bahasa Indonesia tidak menolak tren ini, tetapi memanfaatkannya secara edukatif. Misalnya, menjadikan buku viral sebagai bahan diskusi di kelas, mengajarkan siswa untuk menilai kualitas karya sastra secara kritis, menggabungkan buku populer dan karya sastra lama seperti Pramudia Anandatur dan Khairil Anwar. Guru harus memanfaatkan tren BookTok. Tidak dilarang menggunakan BookTok karena bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yaitu menampilkan animasi dan menambah ketertarikan siswa. Membaca BookTok juga bisa menggabungkan dengan novel klasik bertema serupa seperti 1984 karya George Orwell.
menjaga kanon sastra karena tetap penting sebagai standar estetika dan sejarah. Namun cara penyampaiannya harus berevolusi. Kanon tidak boleh dipandang sebagai fosil, melainkan sebagai karya yang tetap relevan jika dikupas dengan kacamata masa kini. Kesimpulannya, tren BookTok dapat meningkatkan minat baca siswa, tetapi juga menggeser peran guru serta kritikus yang menjadi penentu utama bacaan berkualitas. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan tren dengan membimbing siswa untuk memahami nilai sastra yang lebih mendalam. Kanon dan tren kelompok 1C pembelajaran digital. Di kelas sastra kita membaca karya lama penuh makna, bahasanya indah dan dalam, cerita hidup sepanjang zaman. Guru berkata dengan pasti, ada karya